Shalom. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah. Yang kami hormati Bapak Kepala Distrik Makimi, yang kami hormati Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, Ketahanan Pangan yang diwakili oleh Pak Kabid, para Eselon 3 dan Eselon 4 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan TSD Provinsi Papua Tengah, para pejabat Distrik Makimi dan Bapak Ibu Kepala Kampung, juga kelompok-kelompok tani jika ada, dan kelompok-kelompok pengembangan komoditas di Distrik Makimi, serta peserta Bapak Ibu undangan yang kami hormati dan kami muliakan. Kami hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi SDM Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati Bapak Kepala Distrik, yang kami hormati Kepala Bidang Penyuluh Kabupaten Nabire, dan pemateri yang kami hormati. Selamat pagi. Pertama-tama kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat perkenannya kita bisa melaksanakan kegiatan penyuluhan pengembangan komoditas unggulan pada kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Tengah. Semangat pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan Indonesia kawasan timur melahirkan daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah. Pada program kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, SDM, ada program untuk penyuluhan pengembangan tanaman komoditas unggulan di daerah kawasan transmigrasi. Jadi pada pagi hari ini kami hanya melaksanakan kegiatan pada 2 tempat. Hari ini kita berada di Distrik Makimi, hari Kamis nanti kita berada di Distrik Wang. Sampaikan bisa kita koordinasikan dengan Bapak Kepala Dinas. Kebetulan Bapak sendiri hadir pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya saya bisa sampaikan kepada Bapak, kami di sini ada wilayah 6 kampung. Dari 6 kampung ini pesertanya kami libatkan semua. Jadi kami tidak titik kumpul itu hanya satu desa atau satu masyarakat, tapi dari 6 kampung ini kami libatkan sehingga informasi itu bisa menyebar ke semua masyarakat. Atas nama masyarakat, saya selaku Kepala Distrik Makimi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah atas program yang dicanangkan untuk wilayah kami di Distrik Makimi, yaitu kegiatan penyuluhan tentang pengembangan komoditas unggulan pada kawasan transmigrasi. Tentu kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi wilayah kami karena ini sekaligus merupakan langkah awal perkenalan kami wilayah ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah. Ya, shalom. Shalom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita sekalian. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang kami hormati Kepala Distrik, Pere, beserta karyawannya, pegawai distrik yang ada di tempat ini. Terima kasih karena bisa terima kami di tempat ini, siapkan tempat untuk kita melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Yang berikut kami ucapkan terima kasih kehadiran dari Bapak Kepala Dinas Pertanian atau perwakilan dari Provinsi Papua yang sudah hadir di tempat ini. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak-Bapak Kepala Distrik yang sudah bisa hadir, Kepala Kampung yang sudah bisa hadir beserta ataupun yang mewakili. Begitupun para warga ya, warga masyarakat yang ada di tempat ini. Kami bersyukur karena hari ini kita bisa berada di sini. Teman-teman panitia dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua, mereka sebagai pelaksana kegiatan hari ini. Ya, jadi kami di sini adalah kapasitas pemerintah Provinsi Papua. Jadi kita mungkin bapak-bapak dulu tuh kalau yang datang ke sini pasti dari kabupaten, dari Nabire yang datang, dari lain tidak pernah datang. Karena sekarang Provinsi Papua sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, yaitu tanggal 26 Juli, Provinsi Papua ini sudah terbentuk. Dari tahun 2022 sudah hadir jadi Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota terdiri dari Nabire salah satu, Tobiai, Deyai, Intan Jaya, Mimika, dan Puncak. Itulah wilayah Provinsi Papua Tengah. Dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022, yaitu Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah. Jadi dalam satu dinas itu terdiri dari 3 bidang. Ada bidang tenaga kerjanya, ada bidang transmigrasinya, dan ada bidang energi dan sumber daya mineral. Kalau energi dan sumber daya mineral ini biasa dikenal dengan pertambangan sebenarnya. Jadi kalau orang bilang pertambangan dan energi, nah ini dia urus tambang juga. Cuman kegiatan hari ini kita laksanakan tentang transmigrasi. Nah yang berikut mungkin Pak Distrik, teman-teman dari sini mungkin bertanya, kenapa bikin di sini? Kenapa kita memilih tempat di sini? Karena kita salah satu tupoksinya adalah transmigrasi. Salah satu arah pengembangan pembangunan daerah itu ada di wilayah timur Makini ataupun timur dari distrik Makini. Karena kita sampai di sana juga ada distrik Wapoga ya. Jadi kita rencana untuk pengembangan wilayah transmigrasi ke depan. Wilayah transmigrasi ke depan ini kita berharap masyarakat lokal. Kan kita punya transmigrasi yang sudah ada, senior-senior kita ini ada, mereka bisa menjadi pendukung untuk pengembangan transmigrasi ke depan. Jadi lahan transmigrasi yang kita harapkan itu ke timur ada satu area transmigrasi baru yang disiapkan. Ke barat pun demikian, harus ada satu area transmigrasi yang kita siapkan. Membangun suatu kawasan transmigrasi baru.
Ya makanya kita harus membuat penyuluhan. Jadi ini sebenarnya penyuluhan hari ini kita ini untuk perkenalan kepada masyarakat, kepada distrik, kepada warga sekitar bahwa pemerintah Provinsi Papua sudah ada, yaitu Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral sudah ada di Provinsi Papua Tengah atau di Ibu Kota Nagiri. Kenapa kita harus memilih tempat ini? Yaitu salah satu, karena ini ibu kota provinsi. Ini ibu kota provinsi, bukan ibu kota kabupaten seperti itu. Mungkin seperti itu. Sehingga arah pengembangan kita adalah untuk menyiapkan lahan-lahan pertanian. Kenapa lahan pertanian disiapkan di sini? Sebagai akses ekonomi, pertumbuhan zona ekonomi baru yang akan menghubungkan Kabupaten Waropen dengan Nabire. Nanti kalau di barat berarti kabupaten apa? Ayawasio, Botak, ataupun Kaimana juga. Jadi kita harus bangun itu sehingga ekonomi itu betul-betul bisa terbangun di satu wilayah baru. Kegiatan kita di pagi hari ini, kegiatan penyuluhan pengembangan komoditas unggulan pada kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Tengah dimulai. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan SDM Provinsi Papua Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris, yang kami hormati Bapak Kepala Distrik Wagar, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan ya, Kabupaten Nabire atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu penyuluh, yang kami hormati pejabat struktural di lingkungan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan SDM serta peserta penyuluhan yang hadir di siang ini atau di pagi hari ini. Dan kita boleh hadir memenuhi undangan dinas dan juga kita boleh berkumpul di tempat ini karena kasih dan penyertaan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta penyuluhan, adapun rangkaian acara yang akan kita lalui dalam pembukaan kasih untuk doa yang telah dibawakan oleh Bapak Sasarari, diberkatilah dalam kehidupan dan tugasnya. Baik, kita masuk dalam agenda yang berikut. Sambutan yang pertama kepada Bapak Kepala Distrik. Dengan hormat kami silakan. Salah satunya adalah komoditas tanaman jagung untuk 5 kampung ini. Ini perlu kami kasih penjelasan, dan kampung-kampung yang menjadi pemasok atau sumbangsi terbesar untuk komoditas tanaman jagung ini, salah satunya itu kampung Wanggar Makmur, yang kedua itu kampung Wanggar Sari. Sedangkan kampung-kampung lain ada komoditas yang ditanam itu tanaman jagung, tetapi tidak sebesar dari 2 kampung ini.
Untuk itu kami menyampaikan terima kasih juga kepada para penyuluh yang dengan luar biasa selalu melakukan pendampingan kepada para petani, lebih khusus kepada petani OAP, sehingga mereka juga bisa melaksanakan budidaya atau bercocok tanam terkait dengan tanaman jagung. Kami di dalam nomenklatur kami itu ada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM. Jadi kalau di kegiatan ini masuk di dalam transmigrasi. Jadi kita di Provinsi Papua Tengah itu ada 8 kabupaten, dan kami 8 kabupaten ini kemarin kami sudah lakukan rapat koordinasi seluruh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Papua Tengah, 8 kabupaten. Dari 8 kabupaten ini kita coba mengumpulkan data-data dulu. Dari data ini ternyata dalam pengembangan wilayah, khususnya transmigrasi di Papua Tengah, itu hanya ada di 2 kabupaten, di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Timika. Nah, di Kabupaten Nabire sendiri memang sudah dari dulu ya kita melihat bahwa transmigrasi ini ada di dalam programnya dan terlihat dalam satuan pemukiman. Cuma di dalam pengembangan kita di transmigrasi, kita lebih cenderung kepada pengembangan wilayah, pengembangan daerah, dan transmigrasinya. Jadi bukan transmigrasi yang zaman Orde Baru. Kita coba mau melihat bagaimana tanggapan masyarakat kalau seandainya kita coba dengan transmigrasi lokal atau transmigrasi OAP. Nah, itu kalau transmigrasi lokal, transmigrasi pengembangan OAP, istilahnya antusias masyarakat itu gimana? Nah, itu yang kita coba dalam hal penyuluhan ini, kita melihat kira-kira dalam program komunitas di dalam transmigrasi itu apa yang menjadi catatan-catatan buat kita ya, dalam pengembangan komoditas unggulannya, dalam pengembangan perekonomiannya, dalam pengembangan teknologinya, dalam pengembangan masyarakatnya, dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi referensi kita nantinya untuk pengembangan wilayah ke depannya. Distrik yang nanti menjadi cikal bakal kota baru. Tetap diatur. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kemarin sudah dicanangkan, Pak Wapres sudah datang bahwa sudah ada peletakan batu pertama di kantor gubernur. Kita punya kantor gubernur di atas itu ada sekitar 300 hektar, jadi luas lahan 300 hektar itu meliputi perkantoran. Dan kalau kita lihat nanti dari udara, bentuknya kayak seperti cendrawasih. Jadi itu nanti yang kita coba lihat, kita membawa budaya-budaya yang kita bisa kembangkan di sini. Dan ini, kota ini akan menjadi kota baru yang kita coba lihat. Yang tadinya kalian lihat ini mungkin dari sisi pengembangan atau dari ini ada mungkin kebanggaan dengan teman-teman kita di kota, tapi suka atau tidak suka bahwa disinilah nanti kita titik awal pembangunan provinsi. Jadi pertama, bandara sudah sangat dekat di sini ya, bandara. Nah, itu menjadikan pengaruh dan multi efek. Jadi sama dengan kantor gubernur, mau tidak mau bahwa nanti kita akan tumbuh beberapa perumahan di dalam wilayah kantor gubernur, kantor NRP, kantor DPRP, dan beberapa kantor struktural itu nanti akan dibangun di sini. Nah, itulah pengaruh nanti di dalam. Dan itu ternyata dalam satuan pemukiman atau di dalam distriknya itu ada di distrik Wanggar ini. Nah, kemarin kepala suku besar juga sudah kita koordinasi, dan beberapa lahan yang ada di atas kita sudah kondisikan, kita sudah koordinasi, dan pada dasarnya mereka sudah disediakan terpantau. Dan Wapres sudah diletakkan batu pertama, dan tahun ini mungkin sudah mulai dengan proses pembangunan tahap awal. Jadi memang pembangunan nanti bertahap, dan kita melihatnya karena kebetulan dinas kami itu adalah ada dinas ESDM, saya melihat potensi lain yang bisa kita kembangkan.
saya melihat bahwa bagaimana nanti di kota baru ini kita menggunakan energi baru terbarukan. Kita tidak menggunakan energi fosil lagi. Makanya dua sungai besar di sini yang saya melihat adalah prospeknya. Gitu. Ada Kali Bumi, ada Kali Wanggar yang kita melihat potensi prospek PLTA-nya bagaimana. Apakah bisa disuplai untuk pengembangan kota baru ini. Itu sih kita lihat. Terus daerah transmigrasinya ini memang harus mau kita melihat dari sisi apa sih yang menjadi komunitas unggulan itu. Komunitas unggulan dan komunitas yang kita bisa kembangkan menjadi komunitas unggulan berikutnya. Nah itu ya, kira dari masyarakat, dari dari aparat-aparat kampung, dari pemilik hak wilayah, itu kita perlu tahu responnya juga. Nah makanya kita perlu turun ke lapangan, kita masuk ke sini, kita perlu ada interaksi penyuluhan dari penyuluhan, sehingga kita mengetahui bahwa respon masyarakat dan antusias masyarakat dalam hadirnya Provinsi Papua Tengah ini. Itu mungkin gambaran singkat kita, Pak Kaisi, Ibu. Jangan kau pindah-pindah satu rindu dari lama dulu. Sahara buat kembali dan kita ulang lagi. Bela rindu kau sekali. Sudah masa Sahara buat kembali. Rindu ini mau taruh di mana nih?